Perputaran uang puluhan miliar dolar selama beberapa hari ini hanya Marvin dan keluarganya saja yang tahu. Bahkan, pihak pemerintah pun tidak menyadarinya. Alasannya karena semua investor dan customer berasal dari luar negeri. Tidak ada yang berasal dari Cemislan. Meskipun pabrik produksi MR25 masih dalam proses pembangunan, Marvin dan keluarganya sudah mengendus aroma kekayaan yang berlimpah. Glorisium yang sangat berlimpah dan tertimbun di dalam tanah, milik keluarganya sebentar lagi akan mengantarkan keluarga Rock menjadi keluarga terkaya di Cemislan menggeser keluarga Harvard dan keluarga Wilmer. Pagi hari ini, Ethelyn Wilmer, sang sekretaris muda dari The Oxy, datang menemui petinggi Rock Electra, Marvin Rock di kantornya. Terima kasih atas sambutannya, Tuan Roy. Ucap Ethelyn ramah, lalu duduk menghadap Marvin. Ethelyn sangat rupawan, tapi karena pangkal alisnya agak menukik ke bawah mendekati batang hidungnya yang mancung, seolah raut wajahnya terkesan ketus, tapi entahlah. Yang pasti Marvin tahu bahwa putri dari Jackson Wilmer ini sangat cerewet. Senang bertemu dengan Anda, Nona Wilmer, balas Marvin seraya mencetak senyum hangat. Dulu, mereka berdua berada dalam kampus yang sama dan seangkatan. Marvin sempat menaruh kekaguman pada wanita itu, tapi Ethelyn sangat jual mahal. Statusnya sebagai anak konglomerat membuatnya memasang standar tinggi, seperti pria sekelas Raymond Harvard. Ethelyn tak puas dengan segudang prestasi yang pernah diraih oleh Marvin selama studi, karena baginya keluarga Rocket tidak punya arti apa jika dibandingkan dengan keluarga Wilmer. Baginya Marvin seperti emas yang terpendam di dalam lumpur kotor, bagus tapi tidak berguna. Namun, itu dulu dan sekarang ketika Marvin menawarkan pembelian. Bukan cuma membeli minyak mentah seharga 1 miliar dolar, tapi Marvin akan menawar satu perusahaan The Oxy. Lantas Ethelyn sangat tercengang. Marvin menegakkan bahu dan berkata, kami tahu bahwa Oxy Oil tidak kuat menahan aturan ketat dari pihak pemerintah dan juga tidak bisa melawan persaingan bisnis yang licik dari Harvard Corp. Kalau dari mendengar omongannya yang sangat cerdas, Ethelyn selalu terpukau dengan sejenak pemikiran Marvin. Dari dulu Ethelyn kagum akan kecerdasan yang dimiliki oleh Marvin. Jadi, tidak heran wanita itu membalas dingin. Selain itu, keluarga Wilmer ingin mencoba bisnis baru di luar migas dan batu bara. Jika dikatakan kami tidak bisa menyaingi keluarga Harvard, oke, bisa kami terima. Tapi lebih dari itu, Marvin tidak butuh penjelasan yang mendalam karena dia tidak butuh informasi tersebut. Kami menawarkan Oxy Oil sebesar 200 miliar dolar. Ethelyn menelan salivanya. Dia mencoba menenangkan diri karena tiba-tiba napasnya sesak mendengar ucapan Marvin barusan. Anda bercanda, Marvin. Kita harus serius dalam berbisnis. Minyak mentah yang telah kalian kirim ke Winsoil. Apa saya bercanda akan hal itu? Dan uang 1 miliar dolar telah saya kirimkan, sedikit pun tak kurang. Logika Ethelyn tak sampai tatkala mendengar tawaran gila dari Marvin. Dia tahu bahwa jika Rock Electra beroperasi selama 10 tahun dan mengumpulkan semua profit, mereka tetap tidak akan bisa membeli Oxy Oil. Uang dari mana dia bisa beli Oxy Oil? Batin wanita blonde itu. Marvin memperbaiki posisi duduknya dan berkata ramah, jika Nona Wilmer keberatan, silakan bawa direksi dari The Oxy ke sini untuk bicara langsung kepada saya. Sepertinya Pak Nicholas bisa mengerti dan percaya semua ucapan saya. Apa dia Marvin seorang pria yang tak pernah kuperhitungkan? Barusan dia bilang akan mengeluarkan uang sebanyak 200 miliar dolar. Ethelyn tertegun dan matanya kosong. Sebentar lagi Pak Nicholas akan segera kemari. Selama dalam waktu 30 menit, menunggu kehadiran Pak Nicholas, Ethelyn terus mencecar berbagai macam pertanyaan dalam upaya mengorek berbagai macam informasi. Kira-kira, apakah prediksi banyak orang akan terbukti benar bahwa Marvin akan membuat jaya keluarga Rocky? Namun, Marvin pandai dalam menjaga diri. Meskipun Ethelyn sampai mengeluarkan jurus andalan wanita, baik melalui suara dan gerak tubuh, untuk menggodanya, Marvin tetap tak tergoda.
Dia tahu kapan harus blak-blakan dan kapan harus diam. Makin lama, Etelin semakin curiga. Ada rahasia besar apa yang disembunyikan oleh Murphy? Sehingga dia punya uang miliaran dolar padahal baru saja keluar dari penjara? Etelin menghela napas kasar sembari menggigit bibir saksinya. Dia menyerah. Setibanya Pak Nicholas di ruang kerja Marvin, barulah Etelin menyingkirkan sikap tak etisnya. Dia kembali merapikan rok pendeknya dan kembali mengancing kemejanya. Sepertinya akan ada permainan setelah ini, pikir Etelin. Dia dipaksa oleh pihak keluarganya untuk mencari pria yang setara dengan Raymond, tapi tidak ada. Jika sudah dapat, keluarga Wilmer tentu akan bisa menyaingi bisnis keluarga Harvard. Ya, namun sayangnya tidak ada pria setampan dan sekaya Raymond. Tidak bagi Etelin saat ini. Jika saja Marvin benar-benar membeli satu perusahaan milik The Oxy hari ini juga, maka dia berniat akan membuka semua kancing kemejanya dan mengangkat roknya sangat tinggi di hadapan Marvin. Etelin tersenyum dan berkata, "Tuan Roque, silakan Anda bertransaksi dengan orang kepercayaan dari keluarga Wilmer. Saya permisi mau ke toilet terlebih dahulu." Dia memberikan sebuah kedipan jenir kepada Marvin ketika berjalan. Sengaja dia berlagak seperti bebek betina ingin kawin. Saat pintu kembali tertutup, barulah Marvin kembali serius. Dia menatap mata Pak Nicholas dan berkata, "Meskipun bukan job desk Anda duduk di sini dan membahas sesuatu yang sangat urgen dan intens, saya rasa pasti atas perintah dari Tuan Besar Wilmer. Pada hari ini, Oxy Oil resmi diakuisisi oleh Rock Electra." Etelin kembali masuk ke dalam ruangan dan bertanya, "Pak Nicholas, bagaimana dengan tawarannya?" Pak Nicholas memperlihatkan sebuah berkas. "Sudah deal, Nona Wilmer," ucapnya tegah. Etelin terbelalak matanya. "Hah? Ini asli?" Lalu dia mengalihkan pandangannya ke wajah Marvin yang tidak begitu berekspresi. "Pak Nicholas, silakan Anda kembali ke kantor. Masih ada yang ingin saya bahas bersama bos dari keluarga Rock ini."